Sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus, kembali menjadi sorotan publik. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Militer 208 Jakarta, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI, Laksamana Muda TNI, Purnawirawan, Soleman B. Ponto, memberikan keterangan yang langsung memicu perhatian luas. Soleman menegaskan bahwa tindakan 4 prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai operasi intelijen resmi negara. Menurutnya, aksi penyiraman air keras terhadap Andri Yunus lebih tepat disebut sebagai tindakan individual atau kenakalan anggota. Keterangan itu disampaikan Soleman saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa mengenai kemungkinan adanya unsur operasi intelijen dalam kasus tersebut. Sebagai mantan Kepala BAIS TNI, pandangan Soleman dianggap penting karena berkaitan langsung dengan standar operasi dan karakter kerja intelijen militer. Dalam keterangannya, Soleman menjelaskan bahwa operasi intelijen yang sesungguhnya tidak dilakukan secara sembarangan dan tidak meninggalkan jejak yang mudah diketahui publik. Ia menilai aksi para terdakwa justru memperlihatkan karakter tindakan spontan dan emosional, bukan operasi terstruktur yang dijalankan institusi negara. Menurut Soleman, jika benar itu operasi intelijen resmi, maka target operasi kemungkinan tidak akan mudah terlacak atau bahkan diketahui publik. Ia menekankan bahwa operasi intelijen memiliki tujuan strategis negara dan dijalankan oleh personel terlatih dengan prosedur yang sangat ketat. Pernyataan tersebut sekaligus membantah berbagai spekulasi publik yang sebelumnya mengaitkan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus dengan operasi intelijen TNI, namun di sisi lain, kasus ini tetap memunculkan pertanyaan besar di ruang publik. Sebab para terdakwa diketahui merupakan anggota TNI aktif yang diduga melakukan aksi kekerasan setelah merasa tersinggung oleh tindakan Andri Yunus saat menginterupsi rapat pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Maret 2025. Dalam surat dakwaan yang dibacakan auditor militer, disebutkan bahwa para terdakwa menganggap Andri Yunus telah melecehkan dan menginjak-injak institusi TNI. Motif emosional itulah yang disebut menjadi pemicu aksi penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras tersebut. 4 prajurit yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Edi Sudarko, Letu Budi Haryanto Widi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letu Samilaka. Mereka kini menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer Jakarta Timur. Sidang kali ini juga menghadirkan sejumlah ahli lain, termasuk psikolog dari Pusat Psikologi TNI Kolonel ARH Agus Syahrudin serta pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amrial. Kehadiran para ahli tersebut menunjukkan bahwa perkara ini tidak hanya dilihat dari aspek pidana, tetapi juga dari sisi psikologis dan kelembagaan militer. Meski Soleman membantah adanya operasi intelijen, kasus ini tetap menjadi sorotan serius karena melibatkan aparat militer dan korban dari kalangan aktivis HAM. Kontras sendiri selama ini dikenal sebagai organisasi yang aktif mengkritik kebijakan militer dan isu hak asasi manusia. Karena itu, serangan terhadap salah satu aktivisnya menimbulkan kekhawatiran publik terkait keamanan ruang kritik dan kebebasan sipil di Indonesia. Di sisi lain, keterangan Soleman membuka dimensi baru dalam perkara ini. Bahwa tindakan para terdakwa, menurut perspektif mantan petinggi intelijen militer, lebih menggambarkan persoalan disiplin dan perilaku individu ketimbang operasi institusional. Namun justru disitulah letak persoalan yang lebih besar. Jika benar hanya kenakalan anggota, publik ini mempertanyakan bagaimana tindakan kekerasan seberat itu bisa muncul dari personel aktif militer. Kasus ini pada akhirnya tidak hanya menjadi ujian bagi para terdakwa, tetapi juga ujian bagi institusi militer dalam menjaga profesionalisme dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan terhadap warga sipil. Dan ketika seorang aktivis disiram air keras setelah mengkritik institusi negara, publik tentu tidak hanya bertanya soal siapa pelakunya, tetapi juga budaya kekuasaan seperti apa yang memungkinkan tindakan itu terjadi.